Kasus warga tiba-tiba ditagih utang bank kembali terjadi. Kali ini korban bernama Leni Hairani Sinaga warga Pondok Jati Indah B, 3, nomor 10 RT 3 RW 8 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, tiba-tiba ditagih utang BPKB mobil Terios di Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede. Leni Hairani Sinaga yang didampingi kuasa hukumnya Sagitarius S, H, M, A, D, mendatangi kantor Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede untuk minta penjelasan dari pihak Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede. Menurut Sagitarius S, H, M, A, D, kuasa hukum Leni Hairani Sinaga diduga ini ada pemalsuan dokumen dan kasus ini akan kami gugat ke pengadilan. Bisa diceritakan Bang terhadap klien yang diberikan oleh pihak Mandiri Syariah Finance seperti apa? Ya, izin ya, terima kasih rekan-rekan media ya. Kita kebetulan dari kuasa hukum dari Ibu Leni, ya kan. Di sini ada kejadiannya ini aneh tapi nyata ya. Klien kita ini tidak pernah ngajuin kredit di Leasing Mandiri Utama Finance cabang Pondok Gede. Nah, ternyata ada kontrak atas nama Ibu Leni, yang mana Ibu Leni ini belum pernah ngajuin kredit. Tiba-tiba ada muncul tagihan dari kolektor Mandiri Utama Finance Pondok Gede cabang Bekasi, ya kan? Nah, di sini kami menduga bahwa adanya pemalsuan dokumen berupa KTP, KK, rekening listrik. Kalau Ibu Leni ini statusnya di sini pengajuannya karyawan, pasti ada slip gaji. Kalau statusnya di sini Ibu Leni ini usaha, berarti ada SKU, ya kan? Nah, bagaimana Ibu Leni mau bisa kredit pengajuan BPKB, sedangkan Ibu Leni ini mobil aja tidak punya dia. Nah, di sini benar-benar Bu Leni mengalami pukulan berat, ya kan? Pukulan berat. Kenapa? Karena Ibu Leni ini mempunyai beban angsuran setiap bulannya, ya kan? Nah, kurang lebih berapa? Kurang lebih berapa angsurannya, Bu? Nah, kurang lebih sekitar 6 jutaan lah, kurang lebih ya. Nah, dan juga Ibu Leni ini diuber-uber sama kolektor, ya kan? Dan merasa malu. Dan bahkan BI checkingnya Ibu Leni ini sudah jelek di BI checking. Nah, disinilah kita ini benar-benar prihatin sama Ibu Leni. Mau kredit kemana-mana nggak bisa, ya kan? Karena namanya sudah jelek. Nah, di sini kami menduga juga ada unsur kecurangan dari pihak marketingnya, ya kan? Nah, ada pemalsuan dokumen lainnya, bahkan juga dari analisnya. Kenapa analisnya ini bisa menaikin data ini, ya kan? Gitu. Harusnya analisnya ini benar-benar cross check, kaji ulang. Marketing ini mengajukan mengajukan data. Begitu juga BM-nya, kok bisa main approve aja, ya kan? Nah, di sini kami benar-benar dari kuasa hukum minta klarifikasi pertanggungjawab seperti apa untuk Leasing Mandiri Utama Finance. Mungkin itu teman-teman media. Bang, yang kalau untuk atas nama BPKB atas nama siapa? BPKB atas nama Pak Boas, ya kan? Awal mulanya Pak Boas ini pengajuan kredit di Bank Mandiri di BFI. Kurang lebih 1 bulan lagi mau lunas, ya kan? Ketika mau dilunasin, tiba-tiba ada BPKB-nya di sini, di Mandiri. Mandiri ya. Ya, seharusnya dari pihak BFI konfirmasi siapa yang mau ngambil itu BPKB. Harus ada surat kuasa, ya kan, dari Pak Boas. Ada juga KTP asli dari Pak Boas. Harus ada juga pembayaran terakhir dari Pak Boas. Dan seharusnya juga itu ada konfirmasi ke Pak Boas. Kenapa di sini bisa lalai seperti itu? Bang, kalau untuk syarat mengajukan seperti apa sih dokumennya? Kalau syarat pengajuan dokumen itu, ya kan, itu yang pertama itu KTP, KK,
rekening listrik. Kalau usaha SKU, kalau dia karyawan itu slip gaji, dan juga melampirkan juga seperti AJB, bukti kepemilikan rumah ya, atau sertifikat. Nah, disinilah kita menduga itu fiktif, ya kan? Sedangkan Ibu Leni ini tidak merasa pernah mengajukan kredit mobil, ya kan? Gitu. Jadi dalam apa pengajuan baru atau uang belum itu Pak? Pengajuannya itu kalau dari sini penyampaian dari sini itu listback, ajukan BPKB atas nama Ibu Leni. Yang jelas itu pengajuan fiktif. Karena klien kita ini Bu Leni tidak pernah mengajukan kredit. Ya, bagaimana mengajukan kredit ya kan? Tidak pernah sama sekali. Sudah. Gitu. Sampaikan Bang. Ini salah satu bukti dokumen ya, bukti dokumen bahwa Bu Leni ini statusnya ini kredit di Mandiri Utama Finance cabang Pondok Gede. Ya, ini bukti tertagihnya Bu Leni. Ya. Sedangkan Bu Leni ini tidak pernah ngajuin kredit. Ya kan? Bagaimana mungkin Ibu Leni ini ditagih sedangkan nggak pernah ngajuin kredit? Gitu. Sip. Ya. Ini kontraknya juga ada. Ya kan? Dan ini benar-benar mengalami terbeban angsuran setiap bulannya. Jadi ketika tidak dibayar angsurannya, ya kan? Ibu Leni ini namanya di BI checking jelek. Ya kan? Gitu. Jadi mau ngambil kredit lain-lain jadi terhambat. Ya. Makanya di sini dari Mandiri Utama Finance khususnya ya untuk CMO-nya sama analis bahkan BM-nya itu sangat brutal ya. Kenapa saya bilang brutal? Karena ada penyimpangan SE ya. Pengajuan kreditnya itu ada penyimpangan gitu, baik dari KTP palsu ya kan, KK, rekening listrik, slip gaji atau SKU ya kan, bukti kepemilikan rumah, entah itu AJB, entah itu sertifikat, ya kan? Nah, begitu teman-teman, ya, kok bisa approve gitu. Dan foto unit kendaraannya itu, ya kan? Pasti ada Bu Leni di depannya. Kalau memang ini atas nama Bu Leni, dan juga kreditnya itu, kalau BPKB-nya atas nama orang lain, pasti ada kwitansi jual beli antara nama pemilik Pak Boas, ya, sama transaksi jual beli sama Bu Leni, baru bisa diajuin. Nah, pasti itu dipalsuin juga. Ya, teman-teman media, mungkin itu aja dari saya. Demikian, terima kasih.